Menteri Keuangan, Purbayayudi Sadewa, kembali jadi sorotan publik setelah terlihat memasuki kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kehadirannya berlangsung usai dirinya menghadiri rapat kerja bersama Komisi 11 DPR. Namun, yang menarik perhatian adalah tujuan kedatangan tersebut yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Saat disapa awak media, Purbaya dengan nada santai menjawab bahwa ia hanya menghadiri undangan biasa dari pihak istana. Ia bahkan berseloroh bahwa mungkin saja agendanya hanya makan siang bersama. Jawaban ringan itu justru menambah rasa penasaran mengenai apa sebenarnya yang akan dibicarakan dalam pertemuan penting ini. Ketika ditanya lebih jauh soal kemungkinan dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan investor global asal Amerika Serikat, Ray Dalio, mengkeo Purbaya tidak menampik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa belum ada informasi detail mengenai agenda pembahasan yang akan dilakukan bersama tokoh dunia tersebut. Lebih lanjut, Purbaya menekankan sikap pemerintah yang terbuka terhadap kerjasama internasional, terutama jika membawa manfaat nyata bagi Indonesia. Ia menyatakan akan mendukung penuh bila program yang ditawarkan dinilai positif. Namun, jika ada kekurangan, ia tak segan mendorong perbaikan. Dengan gaya lugasnya, Purbaya menegaskan bahwa tidak semua rencana dari luar negeri bisa langsung sempurna, sehingga perlu disesuaikan demi kepentingan nasional. Dalam sebuah rapat yang panjang, dari jam 4 sampai jam 9 malam kemarin, dan kita ingin mengetahui secara jelas dan detail tentang proses selama ini PSU seperti apa. Dan hari ini kita dengan rapat Menteri Keuangan dalam fungsi sebagai bendahara umum negara. Karena subsidi dan kompensasi ini merupakan fungsi Menteri Keuangan dalam menjalankan fungsi bendahara umum negara. Kalau kita perhatikan, sejak tahun 2020, dalam beberapa tahun terakhir, total subsidi itu mungkin sudah ribuan lebih. 2020 itu 196. Ini di laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian 2021 itu 242, 2022 252, di tahun 2023 itu 269, dan di 2024 itu 292. Menunjukkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan jumlah yang sangat besar, ribuan triliun untuk masyarakatnya. Tentunya ini harus disampaikan secara khusus kepada masyarakat, kehadiran negara. Dan perlu juga sampai kepada masyarakat, hal-hal yang seperti ini adalah fundamental sekali. Karena di luar subsidi, negara juga hadir melalui bantuan sosial. Bantuan, kemudian biaya operasional sekolah, bantuan BPJS kesehatan. Dan ini tentunya menjadi pesan bahwa yang kuat juga kepada masyarakat, bahwa semuanya dikelola dalam bentuk APBN. APBN ini penyusunan dan pengesahannya, penyusunannya oleh Kementerian Keuangan, nota diawali dengan KEM PPKF dan nota keuangan, dan kemudian disahkan oleh DPR melalui Badan Anggaran. Lebih lanjut, saya beri kesempatan kepada Menteri Keuangan bagaimana pengelolaan subsidi dan kompensasi ini dan realisasinya, dan saya ingin kepada seluruh rekan-rekan untuk kemudian memperhatikan dan membandingkan dengan apa yang disampaikan oleh BUMN PSU semalam, karena banyak sekali Pak, beberapa dari mereka kompensasi 2024-nya belum dibayar. Ada kompensasi 2024-nya belum dibayar, kemudian juga alokasi subsidi 2025-nya yang belum sepenuhnya dijalankan. Karena apa? Saya sampaikan dalam rapat semalam, di APBN itu semuanya sudah teralokasikan. Bahkan pencairannya pun itu melalui mekanisme yang sangat rigid, ketat dengan audit, mulai dari Ijen Kemenkyu, Ijen Kementerian Teknis, dan kemudian direview oleh BPKP, pos auditnya oleh BPK, BUMN-nya sendiri diaudit oleh
laporan keuangan oleh Big Four, oleh akuntan publik. Dan tentunya ini Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru harus memahami bagaimana negara menjalankan fungsi kehadiran negara dan kemudian menjalankan tata kelola pengelolaan anggaran di BUN ini. Saya menyampaikan pesan secara khusus bahwa salah satu indikator kinerja utamanya Menteri Keuangan dan Kementerian Keuangan termasuk Direktorat Jenderal Anggaran adalah bagaimana pengelolaan BUN ini dijalankan tata kelolanya. Dan banyak temuan BPK maksud saya, dalam laporan keuangan pemerintah pusat seringkali ditemukan temuan yang berulang dalam pengelolaan BUN ini adalah mengenai belum adanya prosedur dan standar operasional yang sebelumnya diterapkan. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Menteri Keuangan. Saya persilakan kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan paparannya terkait subsidi dan kompensasi ini. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 11 yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya hari ini kita dapat menghadiri rapat kerja Komisi 11 DPR RI dalam suasana yang tentram dan damai. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan tentang perkembangan realisasi subsidi dan kompensasi dalam APBN tahun anggaran 2025. Tapi mungkin karena saya waktunya agak terbatas, saya akan agak singkat sedikit ya Pak. Cuman saya respons sedikit terhadap tadi klaim dari BUMN bahwa beberapa ada yang subsidinya belum dibayar tahun 2024. Saya sudah confirm sama tim kami di sini. 2024 subsidinya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya. Yang terakhir bulan Juni ya, yang untuk Pertamina dan PLN Juni. Jadi harusnya sudah clear Pak itu. Saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin kita cek nyangkutnya di mana di mereka, tapi di tempat kami sudah kami kirim. Saya akan langsung ke perkembangan dan tantangan subsidi. Tadi Pak Ketua juga bilang subsidi adalah untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Saya setuju Pak, setuju sekali, karena tidak semua anggota masyarakat bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Jadi subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang. Tapi saya tahu juga bahwa kalau kita salah sasaran, subsidi bahkan bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar. Itu yang kita monitor terus ke depan. Jadi nanti BUMN juga harus lebih hati-hati kalau menyalurkan subsidi, jangan sampai menimbulkan tadi ketidaksempurnaan di pasar kita sendiri. Relatif tingginya Ketua, bisa interupsi. Pak Menteri, sebelum maju lebih ini, tadi malam kita rapat sama BUMN itu sampai hampir jam 10 malam. Dan datanya itu data terakhir, bahwa mereka masih punya tunggakan. Nah ini harus dibuat clear dulu. Jadi mana yang benar ini Pak? Jadi datanya mereka atau datanya Pak Menteri, supaya kita nggak saling salah menyalahkan. 2020 gitu Pak, tolong di-clearin dulu antara di dalam pemerintah, ini kan pemerintah itu Pak. Ya, setahu saya sampai saat sekarang ya 2024 semuanya sudah dibayarkan datanya. Nanti kalau mereka ada klaim data yang belum dibayar, suruh menghadap saya secepatnya Pak. Tapi yang data yang kita miliki seperti itu. Memang 2025 masih ada yang belum dibayarkan triwulan pertama, kedua, tapi kita mengikuti prosedur yang sedang berjalan sekarang. Kalau kita lihat nanti bulan Oktober yang triwulan pertama, kedua akan kita bayarkan penuh. Ya. Jadi silakan Pak, dilanjut Pak. Oke. Jadi tolong nanti BUMN-nya menghadap kami Pak. Kamu bawa nggak? Nggak kan?
Ya. Relatif tingginya belanja negara didorong oleh relatif tingginya realisasi subsidi dan kompensasi. Keduanya memegang peran krusial dalam meredam gejolak harga dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang affordable. Slide berikutnya. Jika kita mencermati perkembangan subsidi dan kompensasi dari 2021 hingga 2025, terlihat lonjakan tajam pada tahun 2022 sebagai respon terhadap gejolak global, di mana APBN dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Namun sejak saat itu, subsidi energi tetap cukup besar seiring volatilitas harga komoditas, ICP, dan tekanan terhadap nilai tukar. Sementara untuk subsidi non-energi juga menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya pada sektor pupuk, PSO, dan kredit program. Gambar ini mencerminkan pendekatan holistik pemerintah dalam menjaga produktivitas dan akses publik terhadap layanan dasar. Slide 9. Subsidi energi sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan volume konsumsi. Harga jual BBM dan tarif listrik telah disesuaikan sejak tahun 2022, namun belum mencapai harga keekonomian. Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan data terpadu subsidi energi nasional yang menjadi fondasi transformasi subsidi berbasis penerima manfaat. Next. Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan non-energi. Misalnya, untuk Pertalite, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter, sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15% melalui kompensasi. Untuk solar, masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp11.950 per liter, sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43%. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah. Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Next. Namun berdasarkan data Susenas menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8-10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Sejalan dengan hal tersebut, ke depan kita akan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan. Selanjutnya, kita akan telah bagaimana subsidi dan kompensasi berkembang dalam beberapa tahun terakhir, serta tantangan yang dihadapi. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp218 triliun, dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau ICP, depresiasi nilai tukar, dan pertumbuhan volume konsumsi barang bersubsidi. Data menunjukkan bahwa ada peningkatan konsumsi barang bersubsidi, termasuk bahan bakar minyak, yang naik sekitar 3,5%, LPG 3 kg naik 3,6%, pelanggan listrik bersubsidi naik 3,8%, dan pupuk mengalami peningkatan sebesar 12,1%. Ini peningkatan yang terbesar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat. Namun, peningkatan volume ini juga memerlukan perhatian
agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan tepat sasaran. Dari sisi anggaran, pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp498,8 triliun dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7% dari pagu tersebut. Realisasi ini menunjukkan penyaluran subsidi yang berjalan sesuai dengan target anggaran, meski pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan untuk penyempurnaan efektivitas ke depan. Di bagian akhir akan kami paparkan realisasi subsidi dan kompensasi hingga Agustus 2025 termasuk rincian volume barang bersubsidi dan distribusi manfaat. Dengan struktur ini, kita dapat melihat benang merah antara kebijakan fiskal, perlindungan sosial, dan upaya reformasi subsidi yang sedang berjalan. Di tahun 2025, subsidi tetap untuk solar, minyak tanah, dan LPG 3 kg tetap dilanjutkan dengan fokus pada ketepatan sasaran. Transformasi subsidi LPG berbasis teknologi juga terus digulirkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang berhak. Realisasi subsidi hingga Agustus 2025 mencerminkan pembayaran tagihan Januari sampai Juli serta koreksi tahun sebelumnya, termasuk sisa kurang bayar 2023. Sementara itu, kompensasi BBM tahun 2024 dibayarkan sesuai hasil audit BPK dan volume yang signifikan untuk solar dan Pertalite. Subsidi listrik tahun 2025 diarahkan untuk golongan masyarakat miskin dan rentan sebagai wujud keadilan sosial dalam akses energi. Penyesuaian tarif bagi pelanggan non-subsidi dilakukan secara berhati-hati, mempertimbangkan daya beli dan kondisi ekonomi nasional. Pemerintah juga mendorong transisi energi yang efisien dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, fiskal, dan lingkungan. Hingga tahun 2025, realisasi subsidi listrik mencapai 55,9% dari pagu APBN, mencakup tagihan Januari-Juli dan sisa kurang bayar 2023. Kompensasi listrik mencakup beban triwulan 4 tahun 2024 dengan penyaluran subsidi dan kompensasi yang telah melampaui target APBN. Yang saya tekankan lagi di sini bahwa seluruh tagihan tahun 2024 sudah dibayar penuh. Nanti kalau ada yang kurang, tolong Danantara atau BUMN yang terlibat segera menghubungi saya biar saya selesaikan secepatnya. Demikian Pak Ketua, presentasi ringkas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri Keuangan yang saya hormati, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan. Perlu saya sampaikan, Pak, bahwa kita itu ada skema ketika subsidi yang berbasis kuota itu melewati kuota yang ada, kemudian diterapkan apa yang dinamakan biaya kompensasi. Karena apa? PLN, Pertamina yang bertanggung jawab di dalam energi tidak boleh menaikkan harga kekiniannya sesuai harga pasar. Tadi, maka ketika kuota itu melewati, maka akan menjadi kompensasi di tahun berikutnya. APBN di tahun berjalan harus bertanggung jawab terhadap subsidi di tahun sebelumnya dalam bentuk biaya kompensasi. Apakah mekanisme ini nanti apakah akan tetap di rezimnya Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan akan tetap digunakan seperti ini, atau kemudian alokasi subsidinya yang Bapak naik turunkan? Nah, ini yang harus kemudian nanti ke depan harus di-clear-kan, Pak. Karena kompensasi dan subsidi itu grafiknya sama, Pak. Grafiknya sama persis. Cuma di dalam komponen APBN kita itu diberikan nama yang berbeda. Di tahun berjalan itu dinamakan subsidi, dan ketika
subsidi melewati kuota menjadi beban APBN di tahun berikutnya. Nah, ini yang harus Bapak, kemudian tim Bapak itu harus merumuskan ulang apakah ini ada sudah kondisi ideal. APBN di tahun berjalan masih menanggung kompensasi dari tahun sebelumnya. Perlu saya sampaikan, Pak, semalam kami dapatkan data dari salah satu subsidi listrik. Kompensasi kuarter pertama PLN itu ada 27 triliun. Saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Mekeng. Ada, Pak. Kompensasi artinya apa? Berarti kompensasi di tahun 2002 itu adalah kompensasi untuk tahun 2024, Pak. Untuk dari APBN 2024. Kalau kita mengatakan ada kompensasi 2025, itu berarti beban subsidi yang melebihi kuota di tahun 2024 kemudian menjadi biaya kompensasi dan belum dibayar, Pak. 27,6 triliun. Kemudian ada juga disampaikan mengenai diskon listrik yang belum dibayar sekitar 13,6 triliun. DIPA kekurangan subsidi tahun 2024 sebesar 3,82 triliun PLN. Nah, ini jelas, Pak. Jadi kalau Bapak nanti dapat penjelasan dari anak buah Bapak bahwa semuanya sudah dibayar, ya harus Bapak cek ulang. Ini kita bukan saling menyalahkan, Pak. Kita ingin memperbaiki tata kelola. Karena jangan sampai BUMN yang mendapatkan tugas PSO ini kemudian yang menjadi tugas mereka dijalankan, tapi kewajiban-kewajiban yang bersifat finansial yang sudah dialokasikan itu kasih giliran nih ke fraksi. Bentar, Pak, saya kasih pengantar. Karena Menteri udah mau jalan, jangan nanti pas kita ngomong nggak ada waktu lagi. Saya kasih pengantar itu, Pak. Saya beri kesempatan kepada seluruh anggota untuk mulai bertanya. Per fraksi dulu ya. Enggak, saya jawab dulu, Pak. Pernyataan Bapak barusan. Nanti kan sejenis kali-kali pertanyaan yang lain kan. Jadi kalau kita lihat, Pak, betul memang ada subsidi kompensasi, tapi tidak dibayar di tahun berikutnya. Sebetulnya dianggarkan di tahun yang sama. Cuman karena ada proses verifikasi dan lain-lain, biasanya terlambat beberapa bulan. Jadi yang triwulan pertama tahun dan kedua tahun ini sudah dibayarkan, akan dibayarkan kapan? Oktober, Pak. Oktober tahun 2025 ini. Yang 2024 sudah dibayarkan semua. Cuman yang triwulan keempat bergeser ke awal tahun karena ada perlu waktu untuk tadi verifikasi, audit BPK dan lain-lain. Tapi dianggarkannya di tahun yang sama sebetulnya. Jadi bukan dibayar tahun berikutnya, tapi dibayarkan sesuai dengan peraturan yang ada. Itu ada Perpresnya. Kita harus ikutin, termasuk dari BPK, dari Irjen kami, yang saya BPKP juga. Tapi yang saya pertanyakan juga kata teman-teman di keuangan, kenapa lama sampai 4 bulan, 5 bulan. Ke depan mungkin akan kita perbaiki itu prosesnya secepat mungkin sehingga 1 bulan setelah mereka ajukan kita bisa keluarkan uangnya. Saya beri kesempatan kepada PDI Perjuangan, setelah itu Golkar, Pak Mekeng. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 11, Pak Menteri Keuangan beserta jajarannya. Ada Pak Wamen juga. Ya, Pak. Pertama, memang tadi telah disebutkan ya